Plato berpendapat bahwa dunia dan semua makhluk hidup yang diciptakan dalam bentuk sempurna dan tidak akan berubah. Ia memperkenalkan konsep ide dan bentuk ideal, yaitu bahwa semua makhluk hidup memiliki bentuk sempurna yang bersifat abadi. Variasi atau perubahan yang terlihat dalam alam dianggap sebagai ketidaksempurnaan dalam bentuk ideal. Oleh karena itu, Plato menolak adanya perubahan atau evaluasi pada makhluk hidup dari waktu ke waktu. Aristoteles merupakan murid dari Plato. Ia mengembangkan gagasan penyusun makhluk hidup berdasarkan tingkat kesempurnaannya. Ia menyusun makhluk hidup dalam suatu tingkatan yang dikenal dengan skala nature atau tangga alam, mulai dari hewan dan tumbuhan sebagai makhluk yang paling sederhana hingga manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Tetapi Aristoteles menganggap bahwa teori itu bersifat tetap dan tidak berubah, sehingga tidak mengenal konsep evolusi. Meskipun begitu, teori itu menjadi dasar dari teori biologi dan taksonomi. Nah, selanjutnya ada teori Kopernikus dan Galileo, di mana mereka berdua ini bukanlah ahli biologi, tetapi pemikiran mereka bisa meruntuhkan konsep paling penting pada masanya, bahwa bumi dan manusia adalah pusat segalanya. Nah, Kopernikus ini menyatakan kalau bumi itu bukan pusat tata surya, dan Galileo itu membuktikan dengan praktek-praktek dan pengamatan ilmiah. Dampaknya terhadap teori evolusi ini apa? Nah, pandangan mereka ini mengubah cara berpikir alam semesta, bahwa kehidupan berjalan berdasarkan hukum alam yang tetap, bukan rekayasa semata-mata. Erasmus Darwin, kakek dari Charles Darwin, merupakan salah satu tokoh awal yang mengembangkan gagasan mengenai perubahan makhluk hidup. Ia berpendapat bahwa semua makhluk hidup memiliki nenek moyang yang sama dan dapat mengalami perubahan secara bertahap. Menurutnya, sifat-sifat tertentu dapat diwariskan kepada keturunan agar organisme dapat menyesuaikan lingkungannya. Meskipun teorinya belum didukung dengan bukti ilmiah yang kuat, namun teorinya tetap menjadi inspirasi penting untuk perkembangan teori evolusi selanjutnya. George Cuvier adalah seorang ahli paleontologi yang mempelajari fosil-fosil makhluk hidup purba. Ia menemukan bahwa spesies di masa lalu telah punah. Cuvier mengemukakan teori katastrofisme, yaitu bahwa kepunahan spesies terjadi akibat bencana alam besar seperti banjir atau gempa bumi. Setelah bencana tersebut, spesies baru muncul menggantikan spesies yang punah. Meskipun Cuvier tidak percaya bahwa spesies berevolusi, penemuannya tentang kepunahan sangat penting dalam mendukung bahwa gagasan kehidupan di bumi tidak selalu tetap. Teori Anaximander. Jadi Anaximander adalah filsuf atau ahli filsafat dari Yunani yang hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, beliau berteori bahwa makhluk hidup itu pada awalnya itu berasal dari air, dan juga beliau juga berteori bahwa manusia itu juga berasal dari air. Nah, atau nenek moyang manusia itu pada awalnya itu berbentuk seperti makhluk hidup yang seperti ikan besar yang bersisi atau berkulit kasar. Nah, kenapa beliau bisa berteori seperti itu? Karena beliau berpikir bahwa pada zaman dahulu atau purba, manusia itu kan bisa bersaing dengan hewan-hewan besar lainnya untuk mencari makan di daratan. Jadi beliau berteori bahwa pasti nenek moyang manusia itu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mencari tempat yang aman, yaitu pasti di air. Nah, kenapa sekarang itu manusia itu bisa hidup di daratan? Karena pada berjalannya evolusi bumi, kan bumi itu mengering atau daerah airnya itu menipis. Jadi pasti manusia juga menyesuaikan diri dan hidup di daratan. Nah, dan kenapa kulit kita itu sekarang tidak bersisi atau berkasar? Itu karena penyesuaian diri dengan lingkungan. Dan sekian presentasi dari saya.
Teori Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck atau yang biasa kita kenal dengan Lamarck adalah seorang ilmuwan dari Prancis yang mengemukakan teori evolusi sebelum Darwin. Ia berpendapat bahwa makhluk hidup itu berubah karena lingkungan, di mana organ-organ yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan organ-organ yang jarang digunakan akan menyusut, dan sifat yang diperoleh itu dapat diwariskan. Meski teorinya tidak sepenuhnya benar, Lamarck berjasa karena mengenalkan gagasan bahwa makhluk hidup dapat berubah dari waktu ke waktu.